Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembelajaran biologi ya. Nah, kita akan meneruskan pada part pertama, yaitu tadi telah membahas mengenai rangka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sendi dan juga otot. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan mengenai sendi. Nah, di dalam sendi itu ada beberapa jenis sendi ya. Yang pertama, kita sebelum mengetahui jenis sendi, kita mengetahui dulu apa arti dari sendi. Nah, jadi sendi itu tempat bertemunya dua buah tulang yang dinamakan juga dengan sendi. Nah, sendi itu diikat oleh ligamen dan juga tendon. Nah, terdapat tiga jenis sendi, yaitu sendi dengan gerakan bebas atau disebut juga diartrosis, ada juga sendi dengan gerakan terbatas atau disebut juga ampiartrosis, dan sendi yang tidak dapat bergerak atau disebut juga sinartrosis. Nah, kita masuk kepada jenisnya ya. Yang pertama itu ada sendi yang tidak dapat bergerak atau disebut juga sinartrosis. Nah, pada persendian ini tulang-tulang dipersatukan oleh pisura. Contohnya itu hubungan antara tulang tengkorak. Nah, sendi ini dibedakan atas dua kelompok, yaitu ada sinartrosis simfibrosis, yaitu sinartrosis yang tulangnya itu dihubungkan jaringan ikat fibrosa. Contohnya itu persendian tulang tengkorak. Ya, ini yang digambar. Ini persendian sinartrosis ya. Nah, selanjutnya ada sinartrosis sinkondrosis, yaitu sinartrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan, yaitu contohnya pada antar segmen ya, hubungan antar segmen pada tulang belakang. Ya, seperti itu. Jadi, sinartrosis itu adalah hubungan antar tulang yang direkatkan oleh fisura atau jaringan ikat atau juga oleh kartilago hialin yang kemudian mengalami penulangan atau disebut juga osifikasi. Nah, akibatnya dalam sinartrosis ini persendian tidak dapat digerakkan, ya, atau disebut juga sendi mati, ya. Itu pada sinartrosis. Nah, selanjutnya ada sendi dengan gerakan terbatas atau disebut juga ampiartrosis. Nah, pada sendi dengan gerakan terbatas ini dibedakan menjadi dua. Ada simpis atau tulang ini dapat dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Contohnya itu adalah hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Nah, sedangkan sidesmosis itu adalah tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat, serabut, dan ligamen. Contohnya pada mana, Pak? Nah, contohnya itu ada di pada persendian antara fibula dan tibia, yaitu pada tulang kering dan tulang betis, ya. Itu untuk ampiartosis. Jadi ampiartosis itu dia dapat bergerak tetapi hanya terbatas saja ya, seperti itu. Nah, beda dengan sendi yang selanjutnya, yaitu sendi dengan gerakan bebas atau diartrosis. Nah, persendian dengan gerakan tanpa batas atau bebas ini itu mobilitasnya itu cukup besar. Nah, umumnya itu ditemukan pada hubungan antara tulang-tulang panjang. Struktur yang membangun suatu persendian diartrosis ini terdiri atas kapsul persendian, ada juga ligamen ya. Ini kapsul persendian ya. Ini yang dilihatkan di kursor. Terus ada juga ligamen. Terus ada juga kartilago hialin. Yang ini kartilago hialin, dan ada cairan rongga sinosial dan cairan sinovial. Nah, ini cairan sinovial nih. Ya, itu bisa dilihat dari gambar. Nah, selanjutnya di dalam sendi diartrosis atau gerakan bebas ya. Oke, itu ada beberapa macam jenis sendinya. Yaitu sekitar ada 6 sendi. Yang pertama itu ada sendi putar, ada sendi engsel, ada sendi pelana, ada sendi luncur, ada sendi peluru, dan ada sendi ovoid atau disebut juga kondyloid. Kita akan bahas satu persatu mengenai sendi diartrosis ini. Nah, yang pertama itu ada sendi putar. Persendian yang memungkinkan adanya itu gerakan rotasi atau berputar ya. Di sini dari katanya sendi putar, berarti dia memiliki gerak rotasi atau juga berputar. Nah, hal ini itu dapat terjadi apabila ujung tulang itu yang satu bergerak mengitari ujung tulang yang lainnya. Nah, contoh dari sendi putar ini yaitu pada tulang tengkorak dengan tulang atlas, pergelangan tangan, dan juga pergelangan kaki. Nah, bisa dilihat di sini ya sendi putar. Jadi dia itu dapat berotasi atau berputar. Nah, di sini adanya itu pada tulang tengkorak ya dengan tulang atlas. Ini tulang atlas ini tulang tengkorak itu bisa berputar. Ya, ada juga di pergelangan tangan dan ada juga di pergelangan kaki. Nah, itu untuk sendi putar. Nah, selanjutnya itu ada sendi engsel. Nah, sendi engsel ini adalah sendi dengan gerakan satu arah saja.
Contohnya sehingga sendi angsel itu ada di pada lutut dan juga siku. Nah, bisa dilihat ya ketika kita siku kita itu digerakkan itu ada namanya sendi angsel ya, satu arah, hanya bisa satu arah. Nah, sedangkan sendi pelana itu persendian yang membentuk sendi seperti pelana dan juga berporos dua. Contohnya itu terdapat pada ibu jari dan pergelangan tangan. Nah ya, itu pada pelana. Jadi pada sendi pelana itu hanya bergerak, tulang itu hanya bergerak kedua arah seperti kita itu menunggang kuda di atas pelana ya. Itu hanya ada pada ibu jari dan pergelangan tangan untuk sendi pelana itu. Nah, selanjutnya itu ada sendi kondiloid. Nah, sendi kondiloid ini memiliki bentuk seperti sendi peluru, tetapi tidak memungkinkan banyak gerakan. Nah, gerakan yang terjadi adalah menggeser dan meluncur saja. Contoh sendi kondiloid itu ada di dasar tengkorak dan ruas pertama tulang punggung serta ruas-ruas jari. Itu untuk kondiloid ya. Nah, sedangkan sendi peluru itu adalah persendian yang memungkinkan gerakan yang lebih bebas. Nah, sendi ini terjadi apabila ujung tulang yang satu itu berbentuk bonggol, seperti peluru masuk ke ujung tulang lain yang berbentuk cekungan. Nah, contoh dari sendi peluru ini adalah hubungan antara tulang panggul dengan tulang paha dan tulang belikat dengan tulang atas. Nah, ini gambarnya Bapak tunjukkan di sini. Nah, ini untuk sendi kondiloid itu pada pergelangan tangan dan juga jari ya. Sedangkan sendi putar nih contohnya itu pada ruas tulang belakang dengan tulang bahu ya. Ini di antara tulang ini nih, humerus dan juga tulang belikat. Itu pada sendi putar. Nah, selanjutnya itu sendi terakhir yaitu ada sendi luncur. Nah, sendi luncur ini memungkinkan tulang itu bergerak dengan arah yang berbeda atau saling bergeser. Nah, contoh dari sendi luncur itu adalah sendi antara tulang telapak kaki atau tangan dan tulang pergelangan kaki atau tangan, atau juga sendi antara tulang rusuk dan tulang dada. Nah, di sini ya. Di sini sendi luncur itu memungkinkan tulang itu bergerak ke arah yang berbeda atau saling bergeser, ya. Itu untuk sendi luncur. Nah, tadi kita membahas sendi ya, ada beberapa jenis sendi, sekitar ada 6 sendi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai otot. Nah, sebelum itu kita mengetahui otot itu apa sih? Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu otot itu kita banyak menyebutnya itu dengan juga disebut daging ya. Nah, jadi ketika kita makan ayam itu yang kita makan daging itu adalah ototnya ya, otot di ayam itu. Nah, tulang-tulang yang menyusun kerangka tubuh kita itu tertutup oleh otot. Sehingga otot itu melekatnya adanya di pada tulang ya. Dengan adanya kerja otot, tubuh itu dapat digerakkan. Sehingga tadi disebutkan kan, kalau rangka itu adalah gerak pasif, kalau otot itu adalah gerak aktif, di mana fungsinya sebagai penggerak dari tulang. Nah, adapun jenis-jenis otot itu dibagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada bab jaringan hewan, kita telah membahas mengenai otot lolos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kini kita akan bahas lagi, hanya kita akan membahas mengenai ciri-cirinya saja. Nah, untuk otot polos ini intinya satu ya, dalam setiap jaringannya, terus dia berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya itu yang meruncing ya, dan juga bekerja di luar kesadaran, bekerja secara lambat dan juga teratur, dan tidak cepat lelah, atau disebut juga nanti kerjanya itu involunter atau tidak dapat diketahui. Itu untuk otot polos. Adanya di mana? Adanya di usus dan lain sebagainya ya. Itu untuk otot polos. Nah, sekarang otot jantung. Otot jantung itu serabut membentuk cabang dengan satu nukleus sentral. Ya, dia itu hanya memiliki satu nukleus setiap jaringannya. Nah, tapi di jaringan otot jantung ini dia hanya bentuknya itu bercabang, ya, beda dengan yang lainnya. Dia juga mempunyai diskus interkalaris atau sekatnya ya. Ini sekat-sekatnya atau diskus interkalaris dan kontraksinya kuat dan berirama. Nah, berirama di sini jadi detakan jantung itu kan selaras ya. Itu yang disebut berirama, dan juga otot jantung ini tentunya terdapat di jantung dan kerjanya itu secara volunter ya. Involunter maksudnya. Nah, selanjutnya itu ada otot rangka. Nah, otot rangka itu kerjanya secara volunter atau dapat kita ketahui, yaitu otot rangka ini melekat pada rangka. Serabut ini berbentuk silindris ya, dengan panjangnya itu sekitar 30 cm dan lebarnya itu 10 sampai 100 mikron.
Nah, setiap serabut ini memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Jadi intinya itu ada di dasar dari serabut ini ya. Dan kontraksinya itu juga cepat dan juga kuat. Itu untuk otot rangka ya. Jadi kita hanya bisa membandingkan nih otot polos, otot jantung, otot rangka dari bentuk jaringannya ya. Kita bisa mengetahuinya. Nah, langsung saja kita fokus kepada satu struktur dari otot. Nah, bisa dilihat di gambar di sini. Nah, ini gambar otot. Nah, otot ini dibangun oleh serabut-serabut otot. Ya, ini serabut-serabut otot yang terbungkus jaringan ikat endomisium. Ya. Nah, jadi muscle fiber ini atau serabut otot ini berkumpul akan membentuk vesikel, ya, membentuk vesikel ya di mana serabut-serabut otot ini akan diselubungi atau diikat oleh endomisium sehingga membentuk satu vesikel. Nah, dari vesikel-vesikel itu dibungkus lagi jaringan ikat namanya itu perimisium. Nah, perimisium ya. Jadi dari endomisium yang di vesikel-vesikel itu ya yang diikat oleh endomisium itu akan diikat kembali oleh namanya perimisium. Nah, sejumlah fasciculum menjadi satu dibungkus jaringan ikat epimisium ya. Jadi dari perimisium ini itu akan diikat kembali oleh yang namanya epimisium, jaringan ikat epimisium. Nah, kumpulan jaringan ikat bergabung menjadi satu membentuk fascia superficialis, ya, seperti itu. Ulangi lagi. Jadi dari serabut-serabut otot ini dibungkus oleh jaringan ikat endomisium sehingga membentuk yang namanya vesikel. Nah, vesikel-vesikel ini akan diselubungi lagi atau diikat lagi oleh jaringan ikat perimisium, ya. Ini diikat lagi jadi satu, jadi perimisium. Nah, perimisium ini, vesikel yang telah diikat oleh perimisium ini akan diikat lagi oleh menjadi satu oleh yang namanya jaringan ikat epimisium. Ya, seperti itu. Nah, kita juga harus mengetahui karakteristik dari otot nih. Apa sih karakteristik otot itu? Nah, karakteristik itu terdapat 3. Ya, yang pertama itu ada kontraktibilitas. Kontraktibilitas di sini yaitu kemampuan untuk memendek. Jadi otot itu dia bisa memendek dan juga dia juga bisa memanjang atau disebut juga dengan ekstensibilitas. Ya, kalau kontraktibilitas itu dia memendek, kalau ekstensibilitas itu dia akan memanjang. Nah, selanjutnya juga otot itu bersifat elastis, di mana kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah memendek dan memanjang. Ya, itu 3 karakteristik dari otot. Ada kontraktibilitas, ada ekstensibilitas, dan ada juga elastisitas. Nah, kita lanjut kepada mekanisme kerja otot, ya. Nah, mekanisme kerja otot yang pertama itu terjadi adalah simplus saraf tiba di neuron muskular atau di saraf pada otot itu dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Nah, sehingga munculnya asetilkolin ini memicu depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2 dan retikulum sarkoplasma ya di dalam otot itu. Itu pertamanya ada impuls saraf tiba di neuron muskular dan mengakibatkan pembebasan asetilkolin. Nah, munculnya asetilkolin ini itu memicu adanya depolarisasi yang kemudian menyebabkan pembebasan ion Ca2 dan retikulum sarkoplasma. Nah, tahap yang kedua yaitu terjadinya peningkatan jumlah Ca2 sehingga menyebabkan ion ini terikat pada troponin dan mengakibatkan perubahan struktur pada troponin. Ya, itu pada troponin. Nah, tahapan yang ketiga yaitu perombakan ATP. Ya, perombakan ATP yang akan membebaskan energi yang akan menyebabkan miosin mampu menarik aktin. Ya, di sini ada miosin, ada juga aktin. Nah, miosin aktin itu akibat adanya ATP ya, akan membebaskan energi. Nah, ulang lagi bahwa tahapan ketiga ini adanya perombakan ATP yang akan membebaskan energi yang akan menyebabkan miosin mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel-sel otot. Nah, selanjutnya miosin itu akan terlepas. Ya, miosin itu akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin akan terputus ketika molekul ATP terikat di kepala miosin. Ya, kepala miosin ini akan terikat.
Setelah ATP terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin di tropomiosin. Nah, ini ya, dia akan tadinya ini, nah akan berikat lagi. Nah, terakhir proses kontraksi otot ini dapat berlangsung selama tersedianya ATP dan ion Ca2. Pada saat impuls terhenti, ion Ca2 akan kembali ke retikulum sitoplasma, ya. Di situ karena jadi dapat simpulkan bahwa mekanisme kerja otot itu karena adanya bantuan dari perombakan ATP atau yang akan nantinya menghasilkan energi, ya, membebaskan energi. Dan ada peran dari miosin, aktin dan juga tropomiosin. Ya, seperti itu untuk mekanisme kerja otot. Nanti kita pahami lagi untuk gambar di sini, ya. Bisa dipahami lagi. Ini ada miosin, ada juga aktin, ya. Jadi itu mekanisme dari kerja otot. Nah, selanjutnya ada sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot itu ada dua, ada otot antagonis dan ada juga otot protagonis, ya. Nah, otot antagonis adalah dua otot yang bekerja saling berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lain itu akan relaksasi. Sekali lagi, otot antagonis ini adalah dua otot yang bekerja saling berlawanan, ya, yaitu apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lain itu akan relaksasi. Nah, ini bicep dan tricep, ya. Dua otot yang berbeda yang bekerja secara berlawanan. Ada yang kontraksi, ada juga yang relaksasi. Nah, contohnya itu ada gerakan fleksi dan ekstensi. Fleksi itu merupakan gerakan menekuk dan membengkokkan. Sebaliknya, ekstensi itu merupakan gerakan meluruskan, ya. Nah, ketika kita mengangkat barbel, itu fleksi, ya. Itu fleksi, dan ketika kita menurunkan barbel itu namanya ekstensi. Seperti itu, ya. Jadi contohnya itu yaitu pada gerak pada siku, lutut, ruas tulang jari, bahu, seperti itu, ya. Untuk fleksi dan ekstensi. Jadi gerakan menekuk dan membengkokkan. Contohnya itu pada barbel aja. Ketika kita bermain barbel, barbel diangkat itu namanya fleksi. Ketika barbel diturunkan itu namanya ekstensi. Nah, selanjutnya ada gerakan aduksi dan abduksi. Nah, aduksi itu merupakan gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi yaitu gerak menjauhi tubuh. Contohnya itu gerak meregangkan jari-jari tangan, membungkam tukai kaki dan mengacungkan tangan, ya. Nah, digambar di sini ketika kita mungkin merentangkan badan, ya, merentangkan tangannya, ya, ketika mau senam atau apa, kita kan merentangkan tangan terlebih dahulu untuk mengatur jarak, ya. Nah, ketika kita merentangkan tangan, itu namanya abduksi. Nah, tetapi ketika tangan tersebut akan kembali kepada tempat semulanya, yaitu di samping, ya, di samping badan, itu namanya abduksi, ya. Jadi aduksi dan abduksi itu gerak mendekati tubuh, kalau abduksi itu gerak menjauhi tubuh. Itu untuk gerak aduksi dan abduksi. Nah, selanjutnya untuk gerak elevasi dan depresi. Nah, elevasi itu merupakan gerak mengangkat, sedangkan depresi adalah gerak menurunkan, ya. Contohnya itu gerak membuka dan menutup mulut. Nah, ketika kita membuka mulut itu gerak elevasi, sedangkan kita menurunkan kembali ke semula itu namanya depresi. Atau seperti digambar di sini, ya. Orang tersebut dia kayak sedang mengangkat. Nah, mengangkat itu otomatis bahu dia akan ke atas, kepala dia akan terbawa ke atas. Nah, itu gerak elevasi. Sedangkan depresi itu ketika gerak menurunkannya akan turun lagi ke bawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada gerak supinasi dan pronasi. Nah, supinasi itu merupakan gerak mengadakan tangan, sedangkan pronasi itu merupakan gerak menelungkupkan tangan. Nah, ketika kita berdoa itu adalah gerakan supinasi. Nah, tetapi kita menelungkupkan tangan itu gerak pronasi, ya. Kalau supinasi membuka tangan, pronasi itu menelungkupkan tangan. Nah, selanjutnya ada gerak inversi dan eversi. Nah, inversi ini merupakan gerak memiringkan dan membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh. Sedangkan eversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar, ya. Kita bisa langsung praktekkan nih. Nah, ketika inversi itu
dia geraknya itu memberikan atau membuka telapak kaki ke arah dalam, ya. Kakinya ke arah dalam. Nah, yang ini inversi ya. Kalau ini eversi atau membuka, memalingkan ya telapak kaki ke arah luar. Kalau ini ke arah dalam, ya. Nah, itu untuk jenis-jenis gerak. Eh, Gerak pada otot ya. Nah, selanjutnya itu ada otot sinergis. Maaf ya, tadi otot antagonis dan otot sinergis, bukan protagonis. Mohon maaf. Nah, otot sinergis itu adalah dua otot yang bekerja bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama berelaksasi. Contohnya itu adalah otot-otot pronator yang terdapat pada lengan bawah. Otot promotor ada dua, yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Kedua otot tersebut bekerja sama menggerakkan telapak tangan, menelungkup dan menengadah. Ya, itu untuk otot sinergis dan otot antagonis. Kalau otot antagonis itu dia itu kerjanya berlawanan. Kalau otot sinergis ini kerjanya itu bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama juga berrelaksasi. Itu contoh pada otot antagonis dan otot sinergis. Baik, selanjutnya sudah selesai ya, itu untuk pembahasan mengenai sendi dan otot. Nah, di part 2 ini boleh kalian tanyakan lagi, barangkali ada yang tidak dimengerti, boleh langsung personal chat atau tinggalkan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian. Bapak ingatkan kembali untuk dipahami lagi kembali materinya. Boleh kalian mencari referensi dari buku-buku lain, dan boleh kalian juga sambil baca-baca kembali materi-materi mengenai rangka, sendi, dan juga otot. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.